Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Kembali lagi kita menjawab soal deret angka TIU CPNS ya. Jadi kita harus sering-sering melatih untuk menjawab soal deret angkanya. Nah, baiklah teman-teman semuanya, kita langsung saja jawab soal nomor 1. Nah, pada soal nomor 1 ini tentu saja sangat membingungkan teman-teman ya, ketika teman-teman tidak memahami konsepnya. Apalagi barisan angka yang ditunjukkan itu sangat panjang sekali ya teman-teman ya. Dan juga suku angka pertama dan suku angka kedua itu tidak diketahui ya. Jadi ini suku angka pertama, suku angka kedua, suku angka ketiga, angka 4, suku kelima, suku angka ke-6, suku angka ke-7, suku ke-8, suku ke-9 dan suku ke-10 ya. Nah, di sini kita petakan dulu yang belum diketahui, yaitu suku angka pertama dan suku angka kedua. Nah, bagaimana cara mencarinya? Tentu saja kita harus mencari pola setelahnya ya. Pola setelahnya, ketika kita sudah mendapat pola setelahnya, maka kita akan mengetahui pola yang sebelumnya, teman-teman ya. Nah, di sini kita tuliskan dulu untuk soalnya. Ya, kita tuliskan kembali untuk soalnya. Ini 9, 15, 23, 33, 45, 58, 75, dan 90. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman semuanya, tentu saja untuk deret angka ada 4 metode penyelesaiannya. Ada deret Fibonacci, ada deret larik, ada deret bertingkat, dan ada deret campuran. Nah, kalau kita tidak bisa menganalisis soalnya dengan cepat, maka tentu saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa mengetahui apakah deret Fibonacci ataukah deret larik ataukah deret bertingkat ya, atau deret campuran. Itu kita bisa gunakan metode tersebut di soal ini ya. Nah, sekarang karena ini merupakan video yang bisa memberikan gambar secara detail, maka pertama-tama saya akan bahas dulu mengenai deret Fibonacci. Kalau deret Fibonacci itu adalah pola angka yang terbentuk dari penjumlahan dua angka sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan pada barisan angka ini ya, kalau kita ingin menentukan nilai 23, maka tentu saja berasal dari dua angka sebelumnya ya. Kita jumlahkan 9 tambah 15 itu nilainya 24. Itu berarti deret Fibonacci tidak tepat kita gunakan untuk deret Fibonacci-nya ya. Nah, sekarang kita langsung ke deret larik. Nah, di sini kalau kita lihat tentu saja barisan angka yang terdapat pada soal ini itu sangat panjang ya. Nah, sehingga tidak tepat ketika kita ingin menggunakan deret satu larik ya. Nah, jadi kita langsung saja menggunakan deret 2 larik, ataukah nanti penyelesaiannya deret 3 larik, ataukah nantinya pada saat penyelesaiannya ternyata membutuhkan deret bertingkat ya. Nah, sekarang kita kerjakan untuk soal ini dengan menggunakan metode deret 2 larik. Nah, deret 2 larik itu sendiri itu ada satu pola atau satu suku angka yang terlangkahi teman-teman. Ini namanya larik ya. Berarti ada satu suku angka yang terlangkahi. Nah, jadi ada satu suku angka yang terlangkahi ya. Semisal dari suku angka pertama ke suku angka ketiga, kemudian suku angka ketiga, suku angka ke-5, kemudian suku angka ke-7, suku angka ke-9 ya. Dan selanjutnya untuk mencari nilai suku angka kedua, kita tarik larik seperti ini lagi ya, yang dimana tentu saja akan melewati satu suku angka. Beda halnya dengan deret 3 larik, maka ada 2 suku angka yang terlewati. Nah, sekarang kita buktikan menggunakan deret 2 larik dulu ya. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai U1-nya berapa. Nah, di sini kita lihat, karena tentu saja nilai yang ada di sini tidak kita ketahui, maka kita berikan tanda tanya saja ya. Nanti kita akan mencari nilai yang ada di sini. Nah, kemudian 9 ke 23, karena 23 ini lebih besar daripada 9, maka berarti kita gunakan operasi penjumlahan. Nah, 9 tambah berapa menghasilkan 23. Nah, kita bisa gunakan di sini adalah plus 14 ya. Jadi 9 tambah 14 itu nilainya adalah
23 teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita kerjakan lagi di sini, di mana 15 ya Pak, 23 ke 45. Jadi nilai 23 ke 45 ini tentu saja nilai 45 ini lebih besar dibandingkan 23 ya. Itu berarti kita gunakan lagi operasi penjumlahan. Kita coba operasi penjumlahan, 23 tambah berapa menghasilkan 45. Ternyata kita bisa gunakan positif atau penjumlahan 22. Selanjutnya dari 45 ke 75, lagi-lagi ini lebih besar daripada 45, berarti kita masih gunakan operasi penjumlahan. Berarti di sini 45 tambah berapa menghasilkan 75. Maka kita bisa gunakan di sini adalah penjumlahan 30 teman-teman ya, karena 45 tambah 30 itu menghasilkan 75. Nah, selanjutnya kita ingin mencari berapa sih nilai yang ada di sini ya, karena dengan mencari nilai yang ada di sini maka kita bisa mendapatkan nilai U1-nya. Nah, salah satu caranya kita buat lagi lariknya seperti ini. Kita ingin mencari angka yang sama ya, pola yang sama. Nah, di sini tentu saja belum kita ketahui karena di sini belum diketahui ya. Itu berarti kita langsung saja ke pola selanjutnya, 14 ke 22. Maka lagi-lagi ini lebih besar, 22 lebih besar daripada 14. Itu berarti kita bisa gunakan operasi penjumlahan ya. 14 tambah berapa menghasilkan 22. Itu berarti penjumlahan adalah 8. Nah, sekarang apakah plus 8 ini akan sama polanya yang di sini? Kita buktikan ya. Plus 8. Dan ternyata 22 tambah 8 itu hasilnya adalah 30. Itu berarti dari pola yang ada di sini kita bisa mencari nilai yang ada di sini, teman-teman ya. Nah, itu berarti kita tetapkan di sini plus 8. Nah, kalau di sini plus 8 ditambah berapa 8-nya menghasilkan 14. Nah, itu berarti kita bisa gunakan plus 16 ya. 16 tambah 8 itu menghasilkan 4 bukan ya, 14 pertambahan berapa 8-nya itu menghasilkan 14. Itu berarti kita koreksi ya. Di sini bukan 16 ya, tetapi plus 6 ya. 6 tambah 8 menghasilkan 14 teman-teman ya. Dan selanjutnya karena ini sudah kita ketahui plus 6-nya, itu berarti kita tambahkan 6-nya ini berapa menghasilkan nilai 9. Itu berarti U1-nya nilainya 3 teman-teman ya, karena 3 tambah 6 hasilnya 9. Jadi U1-nya kita sudah ketahui. Selanjutnya nilai U2-nya teman-teman ya. Nilai U2 yang di sini U2-nya kita ingin cari nilainya. Nah, berarti di sini belum diketahui nilainya ya. Sekarang kita langsung saja lanjut. 15 ke 33 ya, 15 ke 33 berarti di sini kita bisa gunakan operasi penjumlahan teman-teman ya. Kita bisa gunakan operasi penjumlahan karena 33 lebih besar daripada 15. Itu berarti di sini kita bisa menambahkan dengan 18 ya. Jadi 15 tambah 18 nilainya 33. Selanjutnya 33 untuk sampai 58 berarti kita harus tambahkan sekitar 25 ya, 25. Kita tambahkan 25. 33 tambah 25 maka hasilnya adalah 58. Selanjutnya 58 untuk sampai 90 itu berarti membutuhkan nilai sebesar atau ditambahkan 58 tambah 32. Nah, dilihat di sini polanya masih acak teman-teman ya. Kita coba membuat pola yang lebih sesuai ya, yang sama. Nah, sekarang kita buktikan. Di sini tentu saja belum kita ketahui nilainya. Itu berarti di sini 18 ke 25, maka tentu saja 18 ini bisa kita tambahkan dengan 7 ya, sehingga menghasilkan 25. Dan selanjutnya kita gunakan pola ini apakah sama ke pola selanjutnya? Kalau betul maka di sini bisa jadi plus 7 ya. Nah, kita buktikan 25 tambah 7 ternyata betul nilainya adalah 32. Itu berarti di sini kita bisa gunakan plus 7. Nah, sekarang penjumlahan berapa atau ditambah 7 ya? Angka berapa yang ditambah 7 menghasilkan 18. Itu berarti kita bisa gunakan di sini adalah penjumlahan 11 karena 11 tambah 7 menghasilkan 18. Nah, dari sini kita sudah dapat nilainya. Itu berarti kita ingin mencari nilai U2-nya. Nah, ini nilai U2-nya
itu harus nilainya berapa ketika ditambah 11 itu menghasilkan 15. Berarti di situ U2-nya adalah 4 teman-teman ya, nilainya 4 karena 11 ditambah 4 maka nilainya adalah 15. Nah, oleh karena itu jawaban yang benar adalah bagian A, yaitu 3,4. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara penyelesaian untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjut pada soal nomor 2. Nah, di sini kita sudah memiliki soalnya, yaitu 2, 9, 6, 12, 18, 20, 27, 30. Nah, tentu saja di sini ada 2 suku angka yang harus kita temukan jawabannya ya. Nah, sekarang kita petakan satu persatu dulu ya. Kita pisahkan satu persatu dulu atau klasifikasi satu persatu. Di sini nilai U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10. Itu berarti nilai U5 dan nilai U10 yang akan kita cari. Nah, sekarang kita buktikan dulu apakah ini bisa menggunakan penyelesaian Fibonacci atau deret 1 larik, deret 2 larik, atau deret 3 larik, atau deret bertingkat ya, atau deret campuran. Kita buktikan dulu ya, kita buktikan satu persatu, tapi teman-teman harus tahu menganalisis teman-teman supaya teman-teman bisa menentukan metode penyelesaian yang tepat. Kalau kita gunakan deret Fibonacci sudah jelas salah teman-teman ya, karena definisi dari pola Fibonacci itu adalah pola angka yang terbentuk dari penjumlahan 2 angka sebelumnya, sedangkan di sini 2 tambah 9 itu tidak menghasilkan nilai 11, malahan menghasilkan nilai 6 ya. Itu berarti deret Fibonacci sudah tidak tepat digunakan pada jenis soal seperti ini. Nah, sekarang kita telah lagi apakah bisa menggunakan deret 1 larik. Kalau kita lihat deret 1 larik kayaknya sudah tidak tepat teman-teman ya, karena di sini ada pengurangan teman-temannya, yang tadinya penjumlahan kemudian berpindah ke pengurangan, kemudian berpindah penjumlahan lagi teman-teman, terlalu acak ya. Semisal kita buktikan 2 ke 9 berarti 2 tambah 7 sama dengan 9, 9 ke 6 berarti dikurang 3 ya, kurang 3. Kemudian 6 ke 12 berarti harus 6. Ini sudah terlalu acak teman-teman, ada plus 7, ada minus 3, ada 6. Berarti deret 1 larik tidak bisa digunakan ya. Sekarang kita lanjut untuk penyelesaian deret 2 larik. Nah, kita tuliskan ulang dulu soalnya. 296, 12, titik-titik, 18, 20, 27, 30, dan suku angka ke-6 ya. Nah, sekarang kita gunakan pola deret 2 larik ya. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Kita tarik larik saja dari suku angka pertama ke suku angka ketiga, dari suku angka ketiga ke suku angka kelima, suku angka kelima ke suku angka ketujuh, suku angka ketujuh ke suku angka 9. Selanjutnya deret yang ada di bawah sini ya, deret bawah larik bawahnya, suku angka kedua ke suku angka keempat, suku angka 4 ke suku angka ke-6, suku angka ke-6 ke suku angka 8, dari suku angka ke-8 ke suku angka ke-10 teman-teman ya. Nah, sekarang kita cari penyelesaiannya. Kira-kira pola apa yang bisa digunakan ya, operasi apa yang digunakan, apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau perpangkatan. Nah, sekarang kita buktikan dulu di larik bagian atasnya. 2 ke 6 itu berarti kita harus tambahkan berapa duanya menghasilkan 6. Berarti kita bisa tambahkan 4 ya. Kemudian dari 6 ke suku angka kelima tentu saja masih belum kita ketahui ya. Selanjutnya dari suku angka ke-5 ke suku angka 7 belum juga kita ketahui teman-teman ya. Itu berarti kita sisa di sini ya 20 ke 30. Ternyata di sini untuk 20 ke 30 itu menghasilkan penjumlahan 10 teman-teman ya, penjumlahan 10. Nah, kalau kita lihat di sini tentu saja masih belum cukup buktinya teman-teman ya, masih belum cukup bukti. Sekarang kita coba ya, uji coba dengan yang ada di bawah sini teman-teman, larik bawahnya ya. Nah, di sini 9 ke 12 ya, maka tentu saja kita tambahkan dengan 3 ya teman-teman. 9 tambah 3 menghasilkan 12. Kemudian dari 12 ke 18 itu menghasilkan nilai
6 ya, plus 6. Plus 6 ya. Jadi 6 12 tambah 18 menghasilkan 12 tambah 6 menghasilkan 18 ya. Kemudian dari 18 ke 27, maka kemudian kita bisa mengambil atau menjumlahkannya sebanyak 9 ya. 18 tambah 9 nilainya adalah 27. Selanjutnya di sini 27. Nah, ini yang akan kita cari. Ya, kita cari terlebih dahulu lewat dari deret bertingkat di sini ya. 3 ke 6, maka kita bisa menggunakan penambahan 3 teman-teman ya, penambahan 3 ya. 3 tambah 3 hasilnya 6. Nah, apakah pola di sini bisa kita terapkan di sini ya? Ternyata kalau kita 6 tambah 3 ternyata menghasilkan nilai 9. Itu berarti polanya sama, maka yang tepat digunakan pola di sini adalah 3 ya. Berarti 9 tambah 3, maka di sini nilainya adalah 12 atau positif 12 ya. Nah, itu berarti 27 tambah 12, kita langsung saja nilai, berarti nilainya adalah 39 teman-teman ya. 39. Nah, di sini kita sudah dapatkan petunjuknya ya. Kita sudah dapatkan petunjuknya yaitu 39. Berarti antara jawaban B atau D ya. Dan sekarang kita buktikan ya. Kalau kita isi di sini adalah 12 ya, kita uji coba. Kalau kita isi di sini 12, kira-kira pola yang ada di sini bisa teratur atau tidak ya? Kita tes. 6 ke 12, maka 6 ini mesti ditambahkan dengan 6 ya. Nah, kemudian karena di sini 12 dan di sini 20, berarti 12 ini harus ditambah dengan 8 sehingga menghasilkan nilai 20. Dan sekarang kita buktikan apakah ini sama polanya. Sesuai, kita buktikan ya. 4 ke 6 maka perlu ditambahkan 2. Kemudian 6 ditambahkan berapa menghasilkan 8. Kalau di sini plus 2 berarti polanya akan sama ke depan ya teman-teman ya. Nah, kita buktikan. Plus 6 tambah 2 atau 6 tambah 2 maka menghasilkan 8 ya. Berarti betul. Nah, kita buktikan lagi di sini plus 2, 8 tambah 2 maka nilainya 10. Itu berarti jawaban yang benar adalah bagian B. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara penyelesaian untuk soal nomor 2. Sekarang kita beralih ke soal yang ketiga ya. Nah, di sini kita sudah memiliki barisan angkanya. Ini barisan angka yang tentu saja tidak familiar ya, yang biasa kita lihat pada ujian CPNS, tapi tentu saja ini bisa menguji nalar kita teman-teman ya, dalam pemahaman kita mengenai konsep deret angka itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya sama saja, hanya saja di sini digantikan titik koma ya, karena memang angkanya di sini adalah desimal. Berarti kita petakan dulu yang mana yang akan kita cari. Yang akan kita cari di sini adalah U1, U2, berarti nilai U2 yang akan kita cari atau suku angka kedua. Suku angka ketiga, suku angka keempat, suku angka kelima, suku angka keenam, suku angka ke-7, suku angka ke-8, suku angka ke-9, dan suku angka ke-10. Itu berarti suku angka kedua dan suku angka ke-10 yang akan kita cari jawabannya teman-teman ya. Dan sekarang kita mau analisis dulu deret apa yang tepat ya, penyelesaian seperti apa yang tepat. Apakah itu menggunakan deret Fibonacci, deret larik, 1 larik, 2 larik atau 3 larik, atau deret bertingkat atau deret campuran ya. Kita analisis soalnya. Di sini kalau kita ingin menggunakan deret Fibonacci sudah jelas salah ya, karena deret Fibonacci itu adalah pola angka yang terbentuk dari 2 angka sebelumnya ya. Semisal 0,5 tambah 1,5 itu nilainya adalah 2, sedangkan di sini angka selanjutnya 0,25. Itu berarti pola deret Fibonacci tidak tepat kita gunakan di sini. Sekarang kita lanjut deret 1 larik. Kalau deret 1 larik kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan di sini dari 0,5 ke 1,5 ke 0,25 berarti terus mengalami pengurangan ya. Tapi ternyata di sini ada nilai angka 1 dan di sini adalah nilai 0,5. Kemudian selanjutnya di sini 1,5. Itu berarti tidak sesuai polanya teman-teman ya, yang nantinya ada positif, ada minus, positif lagi ya, dan seterusnya. Sehingga deret 1 larik tidak tepat kita gunakan di sini. Nah, kita langsung saja menggunakan deret 2 larik ya. 1 titik koma
ya, kemudian suku angka yang kita cari, kemudian 0,5 titik koma 1,5 titik koma 0,25 titik koma 1,8 titik koma 0,125 titik koma 2,1 titik koma dan suku angka ke-9 titik koma dan suku angka ke-10 yaitu 2,4 ya. Nah, sekarang kita langsung saja menggunakan deret 2 larik ya, seperti ini. Kita buat larik seperti ini ya. Nah, berarti larik atas ini ya akan mendapatkan nilai U9 ya, U9. Sedangkan larik yang di bawah sini akan mendapatkan nilai suku angka kedua ya. Seperti ini. Jadi deret 2 larik itu ada satu angka atau suku angka yang terlangkahi ya. Nah, sekarang kita cari satu persatu teman-teman. Di sini ya 1 ke 0,5, maka tentu saja kita bisa menggunakan operasi perkalian kah, penambahan, penjumlahan, pengurangan ya, atau perpangkatan ya. Kita ingin dapatkan pola yang sesuai. Semisal ya, kalau kita gunakan, karena di sini 1 ke 0,5 itu semakin berkurang ya, 0,5 berarti di sini harus dikurangi 0,5 ya. Nah, kalau dikurangi dengan 0,5, kita buktikan lagi 0,5 ke 0,25, ternyata nilainya adalah 0. Kita harus kurangi dengan minus atau 0,25 ya. Nah, jadi 0,5 dikurangi 0,25 sama dengan 0,25. Selanjutnya ya, dari 0,25 ke 0,125 tentu saja ini agak ribet teman-teman ya. Kita gunakan pola yang lain. Apakah itu menggunakan perkalian ya atau pembagian ya. Kita buktikan dulu. Kalau kita gunakan perkalian, dikali berapa sehingga menghasilkan 0,5. Karena 0,5 ini lebih kecil, maka kita langsung saja menggunakan pola pembagian, tidak tepat menggunakan pola perkalian ya. Nah, sekarang kita gunakan pola atau operasi pembagian ya. Semisal di sini 1 dibagi berapa menghasilkan 0,5. Ternyata kita bisa bagi dengan 2. Kemudian selanjutnya 0,5 ini kita bagi berapa menghasilkan 0,25. Ternyata juga dibagi 2 ya. Kemudian selanjutnya 0,25 ini dibagi berapa menghasilkan 0,125. Ternyata juga sama ya. Sama-sama dibagi 2, itu berarti polanya di sini akan sama ya. Kita buktikan lagi. 0,125 dibagi 2 itu berarti kita bisa mendapatkan jawaban yang ada di sini teman-teman ya. Sekarang kita buktikan 0,125 itu dibagi 2. Dan sekarang di sini tentu saja karena pembagiannya sangat kecil ya, kita bagi dulu ya 0,125 ya. 0,125 dibagi 2 itu berapa ya? Kita cari menggunakan kalkulator dulu ya. Kita menggunakan kalkulator atau kita langsung cari di sini ya, cari manual. Kalau 0,125 kalau kita buat 0 di sini berarti hilang nolnya di sini, komanya maju ke sini ya, sisa 1,25. Ternyata masih belum cukup untuk kita bisa bagi 2. Berarti kita tambahkan 0 lagi depan sini, itu berarti komanya berpindah ke sini teman-teman ya. Sehingga 12 dibagi 2 sudah bisa teman-teman. Maka tentu saja kita dapatkan 6 di sini karena 6 dikali 2 itu sama dengan 12. Berarti di sini kalau kita nilainya di sini 12, berarti di sini sisa 0,5. Nah, sisa 0,5 teman-teman. Berarti di sini kalau 0,5 ya, kita hilangkan 5-nya di sini ya karena sudah 0, berarti sisa 5 teman-teman ya. 5 dibagi 2 maka nilainya adalah 20. Kalau kita 2 ya. 2 kemudian dibagi 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Nah, kemudian sisa 1, kemudian jadi 10 bagi 2 5, berarti nilainya adalah 0,625. 0,0625 berarti suku angka ke-9 yaitu 0,0625.
Selanjutnya kita cari suku angka kedua dengan menggunakan larik yang ada di bawah sini ya. Ini belum kita ketahui ya. Selanjutnya 1,5 ke 1,8. Apakah ini kita bisa menggunakan operasi penjumlahan? Kita tes dulu ya. 1,5 ke 1,8 ternyata 1,5 ini kita bisa tambahkan dengan 0,3 ya. Dan selanjutnya 1,8 ke 2,1 ternyata 2,1 ini masih lebih besar daripada 1,8. 1,8 tambah berapa menghasilkan 2,1? Ternyata kita bisa gunakan tambah 0,3. Nah, ini polanya sama teman-teman. Kita buktikan lagi pola setelahnya. Kalau di sini ditambah 0,3, maka di sini pasti nilainya 0,3 juga ya, karena sudah sama polanya. 2,1 tambah 0,3 ternyata betul. Ini hasilnya adalah 2,4 teman-teman ya. Sehingga betullah di sini nilainya 0,3. Nah, sekarang penjumlahan 0,3 ya dijumlahkan dengan angka berapa menghasilkan 1,5 ya. Menghasilkan 1,5. Ternyata di situ kita bisa isi untuk U2-nya 1,2 karena 1,2 tambah 0,3 maka nilainya adalah 1,5. Nah, sehingga jawabannya yaitu di sini 0,3 dan 0,0625 ya. Apa? 1,2 ya. Maaf, di sini 1,2 dengan 0,0625. Berarti jawabannya adalah bagian E. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara penyelesaian untuk jenis soal deret angka ini. Tentu saja ini sudah bagian keempat, teman-teman bisa menonton bagian sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.